Di lereng Gunung Kemukus, malam turun perlahan. Satu persatu, lampu-lampu kecil mulai menyala, berkelip di antara pepohonan dan jalanan tanah. Dari kehauan, tempat ini terlihat seperti desa biasa yang sunyi dan tenang. Tapi semakin kita mendekat, suasananya berubah drastis. Aroma dupa bercampur dengan asap rokok. Suara tawa terdengar bersahutan dengan lantunan doa. Dan alunan musik dangdut mengalir pelan dari Penjenapen. Sempit, Gunung Kemukus tidak pernah benar-benar tidur. Disinilah harapan dan keputusasaan bertemu. Bukan harapan biasa, tapi keinginan untuk mengubah nasib secara instan. Menjadi kaya mendadak, usaha lancar, naik jabatan, atau lunas utang. Semua dirangkum dalam satu keyakinan. Kekayaan bisa diminta, asalkan berani membayar syaratnya. Gunung Kemukus terletak di Sragen, Jawa Tengah. Secara geografis, ia hanyalah sebuah bukit rendah, tidak lebih menonjol dari ratusan bukit lain di Jawa. Namun, namanya begitu terkenal, bahkan menembus batas logika. Tempat ini menjadi simbol paling kontroversial dari apa yang disebut sebagai pesugihan modern. Di puncaknya, terdapat makam Pangeran Samudro, seorang tokoh yang kisahnya tidak pernah benar-benar jelas. Sebagian orang menyebutnya bangsawan Majapahit. Ada yang bilang ia pelarian politik, sementara yang lain hanya mengenalnya sebagai tokoh legenda. Ceritanya diwariskan dari mulut ke mulut, bercampur antara sejarah, mitos, dan tafsir bebas. Konon, Pangeran Samudro wafat dalam pelarian, membawa kisah cinta terlarang yang tak direstui. Dari sinilah keyakinan mulai tumbuh, bahwa arwahnya belum tenang dan masih mendengar permohonan manusia yang datang. Awalnya, orang-orang datang hanya untuk berziarah, membaca doa, dan menabur bunga, seperti di makam keramat lainnya di Jawa. Namun, waktu mengubah segalanya. Lambat laun, muncul sebuah narasi baru yang menggeser makna ziarah. Sebuah aturan tak tertulis yang hidup di antara bisik-bisik para peziarah, bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus melakukan hubungan intim dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya. Ritual ini harus dilakukan berulang kali pada malam-malam tertentu dengan niat yang sama. Tidak ada dalil agama yang membenarkan, tidak ada bukti sejarah yang menguatkan. Namun, keyakinan ini menyebar dengan cepat. Mengapa? Karena ketika seseorang berada di titik paling putus asa, logika bukan lagi pegangan utama. Harapan, sekecil apapun, menjadi satu-satunya pegangan terakhir. Sejak saat itu, wajah Gunung Kemukus berubah total. Dari tempat ziarah yang sakral, menjadi panggung ritual. Dari ruang spiritual, menjadi ruang transaksi. Warung-warung mulai bermunculan. Penginapan murah berdiri rapat, dan para pemandu ritual mulai menawarkan jasanya. Mereka tidak menyebutnya prostitusi. Mereka menggunakan istilah yang lebih halus, seperti tata cara, laku, atau pasangan ritual. Mungkin agar dosa terasa lebih ringan. Lalu, para perempuan pun datang. Ada yang datang sendiri, ada yang dibawa orang lain. Sebagian tahu apa yang akan mereka hadapi, sebagian lainnya baru menyadari setelah terlanjur berada di sana. Mereka bukan sekadar individu. Mereka telah menjadi bagian dari sebuah sistem. Tubuh mereka dilebur ke dalam narasi mistik, dijadikan syarat, dijadikan perantara antara harapan peziarah dan imajinasi kekayaan. Di sisi lain, para pria berdatangan dari berbagai daerah, dari desa terpencil, kota kecil, hingga kota-kota besar. Ada yang datang dengan mobil mewah, ada pula yang datang dengan uang pas-pasan. Latar belakang mereka beragam. Pengusaha bangkrut, buruh harian, pegawai negeri, bahkan oknum yang seharusnya berdiri di sisi hukum. Mereka semua datang dengan satu perasaan yang sama. Takut gagal, takut miskin, dan takut tertinggal. Gunung Kemukus menawarkan ilusi jalan pintas. Dan bagi banyak orang, jalan pintas terasa lebih masuk akal dibanding bekerja keras, bertahan tahan tanpa kepastian. Di balik pintu-pintu kamar penginapan itu, ritual berlangsung tidak selalu dengan keyakinan penuh. Terkadang disertai keraguan, bahkan rasa bersalah.
Namun, ritual itu terus diulang, karena jika gagal sekali, selalu ada pembenaran. Mungkin niatnya kurang kuat, mungkin hitungannya salah, atau mungkin belum sampai 7 kali. Keyakinan selalu menemukan alasan untuk bertahan. Pemerintah daerah tentu tidak tinggal diam. Razia sering dilakukan. Tempat ini pernah coba ditutup. Media massa datang membawa kamera dan mikrofon, menjuluki Gunung Kemukus secara nasional sebagai gunung seks. Sebuah label yang ironisnya justru semakin memperkuat mitosnya. Namun, setiap penertiban hanya bersifat sementara. Ketika sorotan mereda, aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Masalahnya, yang hidup di Gunung Kemukus bukan hanya praktik ilegal, tapi juga ekonomi lokal. Warung-warung bergantung pada pengunjung, penginapan hidup dari malam-malam ritual, dan banyak warga setempat yang menggantungkan nafkah pada arus peziarah yang tak pernah benar-benar berhenti. Di titik ini, persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Ini bukan lagi sekadar soal moral atau hukum, tapi juga soal kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kepercayaan. Gunung Kemukus perlahan memperlihatkan wajah aslinya sebagai cermin masyarakat. Ia tidak menciptakan keputusasaan, ia hanya menampungnya. Ia tidak melahirkan keserakahan, ia hanya memfasilitasinya. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi apakah pesugihan itu nyata, melainkan mengapa begitu banyak orang yang ingin mempercayainya. Mungkin karena kerja keras tak selalu berbuah hasil yang sepadan. Mungkin karena sistem yang ada terasa tidak adil. Atau mungkin karena harapan terasa terlalu mahal jika harus diperjuangkan dengan cara yang biasa. Di puncak gunung, makam Pangeran Samudro tetap sunyi. Batu nisan itu tak pernah berbicara, tak pernah menjanjikan kekayaan. Namun, namanya dipinjam, kisahnya dipelintir, arwahnya dijadikan legitimasi atas praktik yang tak pernah bisa ia bantah. Ia menjadi simbol yang tak pernah ia minta. Dan setiap malam, ritual itu terus berulang 7 kali. Satu niat, banjak, korban, harapan berpindah tangan, weng berputar, dan luka tertinggal. Ketika pagi datang, Gunung Kemukus kembali tampak biasa, hijau, tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Para peziarah pulang membawa cerita mereka masing-masing. Ada yang mengaku berhasil, ada yang diam-diam kecewa, dan ada pula yang akan kembali lagi, mencoba sekali lagi, dan sekali lagi. Gunung Kemukus tidak pernah memaksa siapapun untuk datang, namun ia akan selalu ada, menunggu mereka yang sudah kehilangan keyakinan pada jalan yang panjang. Dan mungkin disitulah letak tragedi yang sesungguhnya, bahwa di balik kisah pesugihan dan prostitusi, Gunung Kemukus adalah cerita tentang kita, manusia, tentang harapan yang diperdagangkan, tentang iman yang kabur batasnya, dan tentang bagaimana keputusasaan bisa mengubah apapun menjadi sesuatu yang layak dipercaya. Gunung Kemukus bukan sekadar mitos Jawa, ia adalah sebuah cermin, dan cermin itu akan terus ada selama manusia masih mencari jalan pintas menuju harapan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.